Hari ini gue akan sharing bagaimana cara naikin sales atau penjualan kalian, khususnya yang sedang jualan minuman. Let's go! Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini biasanya gue sharing seputar tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini gue akan sharing tentang pendapat gue, bagaimana sih kalian bisa menaikkan sales atau penjualan khususnya kalian yang di industri minuman. Di industri minuman ini kita bisa bagi menjadi beberapa kategori yang besar. Contoh misalkan kopi, habis itu bubble tea, habis itu adalah teh. Ini adalah 3 industri minuman yang menurut gue persaingannya sangat-sangat ketat. Jadi congrats kalau kalian sudah terlanjur cemplung di bisnis ini, kalian harus sangat-sangat memikirkan bagaimana cara kalian bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Karena industri ini kenapa ketat? Karena itu modalnya yang dibutuhkan tidak terlalu besar, teknik yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Mungkin bikin bubble tea tidak terlalu susah, suppliernya banyak. Bikin teh nggak terlalu susah, suppliernya juga banyak. Bikin kopi juga nggak susah, mau cari mesinnya yang second, mau yang baru. Kalian mau belajar kopi, bikin latte, bikin cappuccino, di mana-mana atau di YouTube bahkan kalian bisa belajar semuanya itu. Jadi entry levelnya itu sangat-sangat gampang. Oleh karena itu persaingannya juga ketat. Misalkan kita ngomong kopi, dari yang mungkin di pinggir jalan, ya kita mungkin dari sistemnya kontainer, sampai mungkin di ruko yang investasinya lebih mahal. Mungkin investasi lebih mahal lagi adalah di tempat-tempat yang besar. Mereka sewa tempat lebih besar, tapi enak buat nongkrong dan Instagramable gitu ya. Nah, selamat kalian di industri yang ketat. Lalu bagaimana kita bisa menaikkan salesnya? Oke, kita coba sama-sama analisa berapa sih average harga minuman di market yang ada di Indonesia. Kurang lebih mungkin sekitar harga 25.000 sampai 40.000. Jadi gue ambil yang paling rendah aja, 25.000 per cup. Kalau brand kalian, satu toko kalian itu bisa menjual 100 cup per hari, dan asumsi adalah satu customer adalah beli 1 cup, artinya penjualan kalian atau omset kalian sama dengan 25.000 dikali 100 cup, sama dengan 2,5 juta rupiah. Lalu bagaimana menaikkan penjualan kalian dari 2,5 juta ke 3 juta atau ke 3,5 juta? Oke, kita ambil contoh. Misalkan cara pertama adalah menaikkan harga minuman. Dari 25.000 naikin ke 30.000. Kalau naikin ke 30.000, omset 2,5 juta, ya 30.000 dikali 100 cup sama dengan 3 juta rupiah. Itu cara pertama menaikin harga penjualan. Tapi apabila kalian menaikkan harga penjualan, yang terjadi bisa jadi sebagian customer itu jadi nggak beli di kalian karena harganya mungkin kurang bersaing. Cara yang kedua adalah kita mendatangkan lebih banyak customer. Ya, karena sekarang mungkin eranya sudah era digital, kita bisa menggunakan cara banyak, mungkin promo di third party seperti GrabFood, seperti GoFood, Traveloka. Tapi tentu biaya promosi itu mungkin akan menambah cost kita juga. Atau kita bisa juga mengundang influencer, mengendorse brand kita, supaya kita punya brand lebih dikenal orang dan mungkin viral. Oleh karena itu, lebih banyak customer yang tahu kita dan belanjanya lebih banyak lagi. Atau mungkin kita juga bisa pasang iklan di IG Ads atau dan lain-lain. Anggapkan dari 100 customer bisa naik menjadi 125 customer. 25.000 dikali 125 customer sama dengan 3.125.000. Jadi penjualan kalian udah bisa naik. Cara yang ketiga adalah upsize. Ya, ini strategi yang digunakan oleh McD. Ya, kita ambil contoh misalkan harganya tadi itu 25.000. Tapi kalau kalian cuma nambah 5.000 saja, kalian bisa upsize ke size yang lebih besar lagi. Penjualan kalian dari 25.000 itu bisa naik menjadi 30.000 dikali 100 customer. Omset kalian per hari bisa naik menjadi 3 juta rupiah. Cara keempat itu adalah membundling produk. Dan kita bisa belajar dari 3 brand yang nanti akan gue sharing. Pertama adalah Menanti, yang kedua adalah Janji Jiwa, yang ketiga adalah Kopi Kenangan.
Dan menurut gua ada yang bagus, ada yang menurut gua kurang bagus strateginya. Nah, kenapa kurang bagus kita akan bahas bersama-sama. Oke, kita bahas brand yang pertama, itu adalah Menanti. Ya, minumannya banyak sekali dan salah satu yang menurut gua paling enak itu adalah Matematika. Dan apapun minumannya, makanannya cuma satu, yaitu snack potato and chicken. Jadi mereka produknya cuma itu doang ya. Dan itu tinggal di perbedaannya adalah di toppingnya saja, yaitu honey mustard atau barbecue atau dan lain-lain. Jadi secara operasional tuh gampang sekali. Kenapa? Karena snack potato and chicken ini itu adalah produk frozen dan mereka bisa distribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi kalian bisa tahu ya, Menanti sekarang udah punya lebih dari 130 outlet di seluruh Indonesia. Bagaimana mereka bisa beroperasional membuka secepat itu? Karena produknya gampang. Produk frozen tinggal digoreng dengan penggoreng yang sudah tersedia. Waktunya di timer berapa menit, selesai, habis itu diangkat. Tinggal dikasih toppingnya. Dan bumbunya itu pun sudah jadi, tinggal beli dari Central Kitchen. Ya, dari operasional sangat menarik dan kita lihat dari omset. Anggapkan amit-amit satu hari Menanti cuma bisa jual 100 cup. Itu 2,5 juta yang tadi. Nah, walaupun kita tahu Menanti pasti bisa jual lebih dari 100 cup. Tapi kalau misalkan dari 100 customer yang beli tadi, ada setengahnya ditawarkan atau digoda oleh tim mereka di outlet untuk beli snack potato and chicken. Artinya ada sales 50 customer dengan beli snack potato and chicken asumsi harganya Rp25.000. Oleh karena itu, omsetnya itu adalah 2.500.000 ditambah 50 customer dikali 25.000 lagi. Jadi total omsetnya sama dengan 3.750.000. Kita bisa lihat ini adalah strategi yang sangat menarik dan juga sudah dilakukan oleh Menanti. Brand kedua yang gue akan bahas adalah Kopi Janji Jiwa. Oke. Kita bisa lihat di foto ini adalah kopi dan juga ada roti. Nah, ini adalah roti panggang, ditambah mungkin ada telurnya, ada beefnya, atau ada topping yang lain, ada mayonesnya. Oke, kita bahas dulu dari segi operasional. Dari segi operasional, roti ini tidak segampang snack potato and chicken menurut gua. Ya, tapi baik lagi, roti ini bisa di frozen juga. Lalu produk-produk yang lainnya itu juga produk frozen, gampang. Kalau cheese tinggal nggak usah di kulkas, dan mayones juga bisa tersedia. Jadi produk ini juga gampang didistribusikan secara distribusinya dan dioperasikannya secara SOP juga tidak terlalu susah. Dan menurut gue ini cukup menarik karena apa? Karena ini adalah produk panas. Ya, sama dengan Menanti tadi ya, snack potato and chicken itu produk panas dan ini juga ya, kopi ini produk dingin ya, dan kita lihat makanan ini adalah makanan panas di-combine menurut gua. Nah, balik lagi, harga roti di Kopi Janji Jiwa ini tidak murah ya. Sekitar lebih dari 30.000 karena mungkin dia lebih banyak dagingnya dan lain-lain ya. Jadi ini juga bisa naikin sales dia. Kalian bisa lihat, hitung sendiri bagaimana si Janji Jiwa ini bisa menduplikasi store-nya mereka begitu banyak dan menambah produk atau kategori produk yang tidak terlalu sulit duplikasi secara operasional, tapi bisa menaikin salesnya Janji Jiwa. Brand yang ketiga kita bahas hari ini adalah Kopi Kenangan. Dan kita bisa lihat di sini bundlingnya adalah kopi dengan roti sobek, ya, roti coklat, roti keju dan lain-lain. Dan ini adalah bukan produk panas. Beda sama Menanti tadi snack potato and chicken yang panas langsung digoreng, dan juga tadi Kopi Kenangan roti panggang gitu yang produk panas juga. Sedangkan beda banget sama roti sobek ini. Roti sobek ini adalah dibikin bukan di outlet tersebut, tapi ini didistribusikan. Jadi bikinnya di pabrik, lalu didistribusikan ke setiap outlet Kopi Kenangan dan tidak dibikin langsung. Menurut gue ini strategi yang kurang tepat untuk Kopi Kenangan. Padahal Kopi Kenangan ini secara market cap-nya, secara valuasinya itu adalah yang paling besar atau yang paling tinggi karena mereka sekarang udah menjadi salah satu unicorn di Asia Tenggara khusus kategori F&B. Jadi menurut gue ya mereka hebat banget, secara operasional juga bagus, pembukaan outlet bagus, dan pencarian lokasi juga bagus. Cuma sayang sekali untuk produknya di bundlingnya ini menurut gue kurang cakep untuk kombinasinya. Tapi itu menurut gue, dan gue juga lihat kalau gue ke Kopi Kenangan kayak penjualan rotinya kurang begitu laku. Nah, tapi itu menurut gue sendiri, karena gue nggak tahu penjualan mereka berapa. Nah, bagaimana menurut kalian? Produk banding mana yang menarik? Apakah seperti snack potato and chicken yang sudah di frozen
dan lifetime-nya panjang, ya nggak usah takut waste. Atau seperti tadi janji jiwa yang bisa bikin langsung di situ, waste-nya juga nggak banyak. Atau seperti kopi kenangan yang mungkin bukan produk panas. Nah, kita bisa sama-sama diskusi di kolom komentar. Dan sekian video kita hari ini. Apabila kalian suka video ini, silahkan support gue dengan tekan tombol subscribe, loncengnya tekan agar next time apabila gue keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Dan jangan lupa main ke Instagram gue juga di Yusuf Arifin Yusuf. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.